Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Bayu Pratama dari Kompetensi Keahlian Animasi SMK Tunas Harapan Pati. Untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang skenario. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat. Kamu udah belum tugas cerita animasi 2 dimensi? Udah sih, tapi baru sampai sinopsis. Tahap selanjutnya apa? Kayaknya sih skenario. Skenario itu apa sih? Aku juga nggak tahu. Itu ada Pak Bayu. Mending kita tanya sama Pak Bayu. Ayo. Pak mau tanya, skenario itu apa sih? Skenario itu tahap praproduksi berupa tulisan yang membuat itu tentu saja penulis naskah. Ada Pak? Mau belajar? Iya. Kalau mau belajar bisa ke lab, nanti saya susul ya. Iya Pak. Ya, sebelum kalian membuat skenario, ada kalanya kalian harus memahami skenario. Jadi skenario itu adalah rangkaian cerita animasi 2 dimensi yang disusun secara terperinci dan itu mampu untuk divisualisasikan dalam bentuk gambar. Ya, untuk elemen skenario secara garis besar itu ada 4. Jadi yang pertama itu scene heading. Scene heading itu maksudnya ya deskripsi di awal-awal. Kemudian ada pengkarakteran, ini bisa berupa tokoh atau gestur atau perasaan juga sama. Kemudian yang ketiga itu deskripsi secara umum, jadi deskripsi singkat. Terus yang keempat itu transisi. Jadi transisi ini adalah efek penghubung dari scene 1 ke scene 2 atau cut 1 ke cut 2 dan seterusnya. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sudah buat cerita toh kemarin? Sudah. Nah, kalian nanti tinggal kembangkan ke skenarionya. Ya, silakan dikerjakan dulu. Skenario adalah rangkaian cerita yang ditulis secara terperinci oleh seorang penulis atau tim penulis yang dapat menjadi visualisasi dalam bentuk gambar. Skenario ini merupakan pengembangan dari sinopsis dari sebuah cerita. Alat bahan yang dibutuhkan adalah buku referensi, kertas, alat tulis, laptop, mouse, printer. Pertama-tama, siswa mencari referensi untuk pengembangan cerita yang sudah dibuat. Selanjutnya, siswa menulis di atas kertas dan mengembangkan lagi cerita berdasarkan sinopsis yang dibuat. Pengembangan cerita dikembangkan berdasarkan tiap-tiap scene yang dibuat. Sebelum skenario diketik, alangkah baiknya kita bisa merevisi atau mengecek kembali atau didiskusikan kepada teman. Ketika tulisan tangan skenario sudah dirasa cukup lengkap, kita bisa langsung mengubahnya dalam bentuk ketikan digital. Syarat pengetikan skenario antara lain memakai font Career New. Kemudian ukuran font dibuat 12 dan memakai spasi 1. Tahap awal, kita menuliskan judul, kemudian kita menuliskan pengarang cerita, kemudian yang terakhir durasi. Durasi animasi 2D ini akan kita buat.
Setelah selesai, kita menuliskan bagian-bagian dalam satu scene, yaitu fade in. Fade in ini artinya transisi tiap cut. Kemudian scene ini mewakili lokasi. Kemudian berikutnya cam itu kamera. Jadi pengambilan gambarnya close up kalau di sini. Sedangkan INT itu artinya interior atau di dalam ruangan. Terus ada waktu pagi hari. Action ini adalah tokoh aku sedang menulis di kamar. Sedangkan untuk waktu tiap cut dalam satu cut ini adalah 3 detik. Backsound atau sound effect ini suara piano. Setelah itu kita bisa mengetik dialog. Jadi untuk menyesuaikan tokoh yang berbicara. Dalam hal ini di cerita ini ada tokoh aku, dia sedang berbicara dalam hati, dan ini dimulai dengan tanda petik dari teksnya sampai tanda petik penutup. Kemudian untuk transisinya, ini transisi dari video 1 ke video 2 atau cut 1 dan cut 2. Jadi kalau cut 2 ini berarti tanpa transisi. Sedangkan untuk yang scene 2 atau cut 2 ini bisa menyesuaikan tergantung ceritanya. Scene 2 cut 3 serta kameranya apa gitu. Kalau eksterior berarti ini memang lokasinya di luar ruangan. Terus aksinya ini tokoh aku dan sketsa sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini waktunya 3 detik dan backsound atau sound effect-nya airplane landing. Untuk selanjutnya, skenario bisa diselesaikan dengan format yang sama. Skenario dikerjakan sampai dengan selesai. Misalnya kalau di contoh ini skenario dibuat dengan durasi 15 menit, animasi selesai. Jadi skenario juga menyesuaikan beberapa lembar, yang penting durasinya bisa terpenuhi. Dalam membuat skenario, siswa dapat bertanya kepada guru, karena kita bisa tahu letak kesalahan tiap-tiap scene yang kita buat. Jika skenario sudah selesai dengan sempurna, maka kita dengan mudah bisa membuat storyboard sesuai dengan apa yang kita buat. Jika skenario sudah jadi, maka tahap selanjutnya di print. Berkenaan dengan skenario ini, kemudian akan divisualisasikan dalam bentuk storyboard. Setelah skenario selesai dibuat, tahap selanjutnya tentu saja membuat storyboard. Storyboard ini acuannya pada skenario. Jadi bedanya dengan skenario, storyboard adalah visualisasi dari skenario. Setelah storyboard dibuat secara lengkap terperinci, langkah berikutnya animator akan membuat sketsa pergerakan animasinya, atau bisa disebut dengan animatic. Animatic adalah tahap sebelum terciptanya animasi. Gerakannya masih berupa staging dan yang pasti belum sempurna. Bisa juga dikatakan sebagai storyboard dan untuk mengetahui perwaktuan secara real time. Setelah skenario jadi, siswa dapat mengumpulkan skenario kepada guru untuk dievaluasi. Permisi
Ya. ini kami sudah mengeprint tentang skenario. Mohon dicek apakah sudah benar atau belum. Ya, secara garis besar ini sudah betul. Tapi nanti tahap selanjutnya kalian membuat storyboard. Intinya storyboard itu adalah kalian memvisualisasikan yang ada di skenario ini, ya. Seperti itu ya. Ini sudah betul semua, sudah betul semua ya. Oke. Makasih Pak. Ya. Bagi siswa yang mempunyai keahlian dalam bidang industri kreatif, sebaiknya terus berinovasi dan bisa membuat karya yang lebih baik lagi. Demikian video pembelajaran tentang cara membuat skenario. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haikal sebagai konsultan dari industri animasi. Video praktek yang Anda saksikan ini sesuai dengan standar industri. Adapun perbedaan yang terdapat pada video praktek ini bisa dikatakan wajar karena video ini bertujuan untuk pembelajaran SMK. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.